masih enak kayak dulu loh. Pas Iya masih kan? kuliah. Iya, Serius, pantesan rame banget di sini ya. Iya, aku ingat banget. Kamu suka banget roti ini isinya blueberry, terus minumnya ice chocolate. Iya kan? Aku tahu banget kamu. Hai, Sak. Nggak usah pergi. Kita kebetulan lagi makan bareng sih. Mau join makan? Nggak apa-apa. Ini gue yang traktir sekarang. Vin, nggak usah. Sak, tunggu. Gimana kalau gue yang pesenin, nanti makanannya bisa take away. Lo ambil aja bawa pulang. Oke, gue pesen ya. Bentar ya, Rin. Dita udah pulang ke rumah. Ya, syukurlah. Nanti persidangan selanjutnya aku datang tanpa didampingi pengacara, Rin. Sayang, aku tuh tadi lupa. Jadi tadi itu aku sempat ketinggalan laporan aku. Dia kayak surat gitu laporannya. Kamu nemuin nggak ya? Saya nggak tahu loh. Laporan seperti apa ya? Ini Selin pasti sedang memancing menanyakan soal laporan DNA yang terjatuh. Kalau Bu Wirya gimana? Ibu sempat nemuin nggak? Selama ini Selin sudah tahu kalau aku dan Saka adalah ibu dan anak. Makanya dia diam-diam melakukan tes DNA. Lalu dia menyembunyikannya dariku. Ternyata ini rahasia yang dari dulu dia sembunyikan dari aku. Saya tidak paham soal laporan yang kamu maksudkan. Maksudnya? Ya, aku datang ke pengadilan. Aku ngebela diri aku sendiri. Aku jadi ngerasa kasihan sama Mas Saka. Dia pasti udah gak punya uang lagi buat bayar pengacara. Kenapa Saka dan Ariana jadi diam-diaman gini ya? Sak, ini makannya udah jadi. Lo bisa bawa pulang. Udah nggak apa-apa. Thank you, Vin. Ya. Vin. Makasih ya, Vin ya. Oke. Vin, thank you ya. Roti bakarnya aku balik duluan. Gak berasa ngobrolnya udah lama banget. Iya, aku juga nggak berasa ngobrol sama kamu, jadi hampir lupa mau ke kantor nih. Halo. Hai Tante. Hai. Loh, Din. Kamu kok? Tenang Dante. Ibu yang memang sengaja panggil Dinda ke sini. Ibu itu rencananya mau makan siang bareng sama Dinda di luar. Tapi berhubung kamu ajakin ibu makan di sini, jadi ibu panggil aja Dinda sekalian makan bareng sama kita. Sekalian ibu mau tanya-tanya tentang medical check up, kan ibu kan mau cek kesehatan. Gimana kabar kamu, Din? Kamu kok berdiri aja? Duduk dong. Iya Tante. Sebelah saya. Ya, I'm good.
Kamu sendiri apa kabar? Saya sehat kok. Kamu tadi kesini naik apa? Aku tadi naik taksi, Tante. Wah, kalau gitu tadi biar dijemput aja sama Dante sekalian. Bu Wirya pasti sengaja bikin aku jadi tersisihkan. Selin pasti kesal. Dante, kapan-kapan ajak Dinda makan di rumah kita ya? Ya Bu, semua kan tergantung Dinda. Dinda pasti sibuk, kan pasiennya banyak. Enggak. Ya, sesibuk-sibuknya aku juga kalau diajak makan gak nolak. Yaudah, yuk makan yuk. Ya, Tante. Dante, Iya. ambilkan buat Dinda ya. Oh iya. Makasih ya. Selamat makan ya Dinda. Makan, Tante. Maaf madam, ini kan madam udah ditanyain sama non Arin di kantornya. Kok madam malah ke kantornya Serkus madam? Pedro, please kamu nggak usah cerewet ya. Ini kan jam makan siang, jadi saya makan siang dulu dong bareng sama suami saya. Kamu tuh gimana sih? Udah nggak usah bawel ya, ayo kita makan. Mi, Arin itu kan atasan Mami di kantor. Berarti dia sedang butuh sama Mami. Mami harus profesional sayang. Please deh, Mami profesional banget papi. Tapi kan permasalahannya gimana Mami mau kerja secara profesional kalau Mami belum makan. Perut Mami kosong. Terus kalau misalnya Mami sakit mah gimana coba? Akhirnya Mami masuk ke rumah sakit, kan semua orang jadinya repot. Pedro repot mesti nganterin Mami ke rumah sakit, bolak-balik. Papi juga akhirnya juga pusing, mesti ngurusin Mami, mesti cuti, nemenin Mami rumah sakit. Apalagi Ariana pasti juga gak fokus buat kerja. Udahlah Pi, Mami yang Mami lakukan sekarang ini demi kebaikan semuanya. Mami gak mau ngerepotin, jadi Mami harus makan siang dulu gitu loh Papi. Ya udah. Kalau gitu kita pesan makanan, makan di ruangan Papi. Habis itu Mami langsung diantarkan Pedro lagi ke kantor ya. Ya Pedro ya. Siap besar. Papi itu ya, kenapa sih Mami harus cerewet dulu, Papi baru iyain. Kayaknya gak perlu deh Pi, Mami cerewet-cerewet gitu. Pedro tunggu ya. Iya, siap besar. Pak, bisa nggak sih kalau dana yang sudah ditransfer itu dikembalikan lagi ke rekening saya? Soalnya gini, kemarin itu rekening saya sempat dihack, jadi saya kehilangan sejumlah uang, tapi bukan saya yang transfer. Bu, dana ibu tidak bisa dikembalikan ke rekening milik ibu lagi. Karena dari data kami terlacak, transfer itu dilakukan dari HP milik ibu dan dari rekening atas nama milik ibu. Itu artinya, transfer itu dilakukan dalam keadaan kesadaran penuh oleh pemilik rekeningnya. Ya tapi nggak bisa gitu dong Pak. Saya itu nyimpan uang di bank tujuannya biar uang saya tuh aman. Kalau kayak gini kan saya yang rugi. Ini namanya uang saya nggak aman, nggak bisa gitu. Kalau memang ibu merasa dihack, itu namanya penipuan, Bu. Dan ibu bisa melaporkannya ke kantor polisi. Dan maaf, kami tidak bisa membantu lebih banyak lagi. Oh nggak bisa gitu dong Pak. Saya kecewa sama pelayanan bank di sini. Pokoknya Bapak ingat ya, sampai 7 turunan pun saya nggak bakal mau pakai jasa bank ini lagi. Kalau aku punya uang gak bakal aku ambil nih makanan dari Galvin. Udah uang gak punya, gengsi juga udah gak ada. Ini banget sih nasib. Dit. Suamiku? Dari mana kamu? Habis dari bank. Ngapain? Aku habis minta bank untuk kembaliin uang aku yang udah aku transfer ke Dion untuk urusan bisnis. Tapi sekarang kan aku ditipu sama dia.
Tapi ternyata bank itu nggak bisa kasih uang itu lagi ke aku. Ya aku marah-marah di sana. Kan sayang uangnya. Bisa kita pakai untuk kebutuhan kita sehari-hari. Ya semuanya kan salah kamu juga. Nikmatin aja. 10 miliar kamu percayain sama Dion. Kalau kamu mau kaya, kamu kerja, Dit. Kayak aku. Apa aja yang penting halal. Ini kan gara-gara kamu utang 10 miliar berantakan semuanya. Aku harus sampai jadi ojek online, Dit. Kamu masih untung aja, masih ada anak aku di kandungan kamu. Kenapa? Kenapa? Hah? Enggak. Aku Periksa nggak ke dokter ya. Aku bawa ke rumah sakit ya, kita cek kandungan kamu ya, yuk. Emang kamu punya uangnya? Nanti aku pikirin, ayo. Ayo. Selin, ini apa-apaan ya? Saya tuh lihat di ruang meeting nggak ada satu orang pun juga di sana. Kamu juga enak-enak kan di sini. Kita ada agenda meeting kan hari ini seharusnya. Maaf, Bu Devi, tapi meetingnya bukan belum dimulai, tapi lebih tepatnya sudah selesai. Dan ini saya lagi... Hei, apa-apaan ini ya? Meeting yang udah selesai. Hello, ingat ya, I'm your boss. Saya atasan kamu. Gak bisa itu. Meeting kok tanpa saya. Overlap kamu. Mau gantiin posisi saya kamu memangnya? Sembarangan, kok gak tahu posisi ya? Saya gak mau tahu ya. Kamu hubungin karyawan yang lain. Kita ulang meetingnya. Ngaco banget. Sayang, tadi siang aku sempet ketemu Ariana, terus kita makan bareng gitu. Tapi aku nggak berdua doang sih, ada Saka juga di situ. Kamu kenapa sih, Mas? Kayak laporan gitu? Enggak, aku takut aja ntar ada yang ngomong sama kamu kalau aku lagi berduaan sama Ariana. Aku nggak mau itu kejadian. Ya udah nggak apa-apa. Jadi kita masuk yuk daripada nanti makin antri. Dita. Aduh Dit, kelakuan lo emang ya. Kayak perempuan gak tahu diri, tau gak? Udah diselamatin malah bikin yang nolongin kena masalah. Mbak, maaf Mbak Dedi. Bikin masalah, ini si Dita bikin masalah apa lagi? Sayang, kita masuk aja yuk. Nanti kita nomor antriannya makin panjang nih. Ayo suamiku. Pas aja, Bu. Mas Gavin ini gimana sih? Aku tuh udah gregetan pengen ngomong sama Saka kalau Dita sama Dion tuh selingkuh. Ada hubungan di belakang Saka. Sayang, justru aku cegah kamu biar nggak kayak gitu. Aku takut nanti kamu disemprot sama Saka. Kenapa? Karena kamu bantuin Dita untuk dapetin cap jempol tangannya Saka. Udahlah sayang. Ya, kamu nggak usah terlibat terlalu banyak masalah. Bentar lagi kamu lahiran. Mendingan fokus sama ini aja. Please. Jangan-jangan Mas Galvin jadi baik karena kehamilan ini aja. Nanti setelah anak ini lahir, aku bakal ditinggalin lagi. Bu, Yes, Lord. ini ada kiriman surat dari Pengadilan Agama. Ya ini pasti panggilan untuk sidang putusan. Thank you. Oke. Sisa permisi ya. Ya. Nanti persidangan selanjutnya aku datang tanpa didampingi pengacara, Rin. Maksudnya?
Ya aku datang ke pengadilan, aku ngebela diri aku sendiri. Sebentar lagi aku akan dapat kebebasan aku. Tapi kenapa ada yang ngejanggal di hati ya? Apa benar Mas Saka nggak akan didampingi sama pengacara kali ini? Atau jangan-jangan dia coba buat ngelabuin aku dan berusaha buat mengulur perceraian lagi? Tadi kira-kira Mbak Riri mau ngomong apa ya? Kayaknya penting deh. Udahlah Saka, kamu tuh nggak usah pikirin omongannya Mbak Riri. Kamu kan tahu Mbak Riri tuh emang nggak suka sama aku. Dan dia tuh ngerasa jadi sahabatnya Ariana banget. Padahal kan dia juga bermuka dua. Sama kayak kamu ya. Jadi aku sih. Din, Gimana keadaan kamu? nggak apa-apa kok kakinya, nggak apa-apa. Sehat udah. Syukurlah kalau gitu. Kamu tetap kabarin aku ya, karena aku juga harus tetap pantau kondisi kamu kayak gimana. Iya. Siap, pokoknya nanti kalau kakinya kenapa-napa, langsung lapor deh. Mungkin kalau kakinya kegigit semut, langsung lapor ke dokter Dinda kali ya. Ya nggak semut juga kali, Sak. Suamiku, kita pulang sekarang ya. Ini udah keburu sore nih, aku belum siapin makanan buat kamu. Pas. Nggak apa-apa, ayo pulang. Din, Ya. Ayo pulang, kenapa sih? Mukanya kenapa kok bete gitu sih datang-datang? Enggak, gue nggak apa-apa. Enggak, nggak mungkin nggak apa-apa. Ini dari tadi gue lihat muka lo kayaknya bete deh. Lo cerita sama gue. Gak apa-apa Yun, gue udah bilang gue gak apa-apa. Lo mending sekarang pergi deh, daripada gue makin kesel. Selin kenapa sih? Datang-datang kok marah-marah. Gue telepon Ariana aja deh. Kali aja Arin tahu. Ya halo Yun. Ren, ini Selin datang-datang ke kafe mukanya kayak bete gitu. Terus gue tanya kan, dia malah ngegas coba. Lo tau gak kira-kira dia kenapa? Nggak tahu sih. Cuman tadi gue lihat dia sempat diajak meeting sama nyokap gue sampai malam. Oh pantesan aja. Ya kayaknya dia tadi habis meeting sama Tante Devi deh. Terus katanya meetingnya diulang lagi atau nyokap lo telat gitu. Soalnya tadi dia sempet chat gue gitu sebelum ke Jamais. Katanya dia mau meeting sama nyokap lo. Masa sih? Ya udah ntar coba gue tanyain ya sama nyokap gue ya. Atau besok aja kali ya gue tanyanya. Soalnya gue capek banget nih hari ini. Ntar gue telepon lagi ya Besti. Oke? Bye. See you. Bye. Masalah pribadi belum selesai, masalah kerjaan ada aja. Nge-gym aja kali ya? Udah lama gak nge-gym. Biar fresh. Dante, Ya, Bu. kamu udah mau pulang ya? Iya, Bu. Temenin ibu dulu ya. Gimana ya, Bu? Saya itu mau ketemu sama Selin. Saya udah janjian sama dia. Dante, kan sudah lama banget kamu tuh tidak pernah nemenin ibu. Ibu juga udah jarang-jarang minta kamu nemenin kan. Sekali-sekali kita quality time, kenapa sih? Ya, ikut aja ya. Ya udah. Saya ikut Ibu. Emangnya kita mau kemana?
Nanti kamu juga tahu. Yuk. Hai. Iya, bye. Aku sekarang lagi kacau banget, Rin. Aku baru dapat kerjaan sebentar, sekarang aku udah dikeluarin lagi dari kerjaan aku. Aku udah gak punya siapa-siapa lagi sekarang. Aku cuma punya kamu yang sebentar lagi akan ninggalin aku. Saya hanya melindungi keluarga kamu. Dan saya nggak akan maksa kalau kamu memang nggak cinta sama saya. Mas, makasih ya. Kamu udah bikin hidup aku jadi lebih berwarna. Terus aku jadi lebih happy. Aku yang harusnya makasih sama kamu. Kamu yang bikin hidup aku lebih berwarna, Rin. Kamu tahu nggak, Mas? Kamu udah lebih banget buat aku. Aku memang cuma suami pengganti buat kamu, Rin. Aku tahu. Tapi sekian lama kita nikah, hanya ini akhirnya yang aku dapat dari sikap kamu. Kamu jangan balik-balikin kesalahan kamu ke aku, Mas. Kadang emang manusia itu nggak sadar kalau dirinya salah. Sayang, Rin, Ariana, sayang, sebentar. Aku jelasin sebentar sama kamu ya. Aku jelasin. Udah cukup, Mas, cukup. Sekarang kamu lihat aku, Mas. Lihat aku. Lihat air mata aku. Kamu selalu bilang sama aku, air mata yang boleh keluar dari mata aku cuman air mata kebahagiaan. Tapi apa, Mas? Kamu ingkarin semuanya, Mas. Pi, apa nggak keterlaluan ya Papi ngeblok semua networkingnya Mas Saka? Inilah akhir dari cerita rumah tangga. Bukan cuman hidup aku. Hidup Mas Saka pun juga ikut hancur lebur di dalamnya. Hai, Sak. Kita lagi makan bareng di sini. Mau join? Bentar ya, Rin. Nanti persidangan selanjutnya aku datang tanpa didampingi pengacara, Rin.
Justin! Hai. Loh, Lin, kamu kok di sini? Iya, tadi mama kamu ngajakin aku makan. Kebetulan kan aku kosong, yaudah aku kesini. Nggak apa-apa kan kalau kita makan bertiga? Ya kan, Din? Gak apa-apa dong, Tante. Kan kalau ada Danti juga makin ramai. Yaudah yuk, buruan. Din, kamu duduk depan aja ya. Oke, Tante. Yuk. Makasih aja nanti ya. Udah. Ya. Iya. Sayang, kamu lihat deh. Kayaknya moodnya Selin udah balik lagi tuh. Kayaknya sih gitu, sayang. Kesana yuk. Cie, yang moodnya udah balik. Pasti gara-gara mau ketemu Dante nih. Cie, yang sekarang udah balikan. Ingat ya, walaupun udah balikan, tapi jangan sampai kayak kemarin gak profesional. Tetap harus bedain mana hubungan, mana pekerjaan. Siap. Iya, Sel. Dan satu lagi, jangan ada pecat-pecatan lagi ya Yud ya. Tanpa pengetahuan gue loh. Siap, Bu Bos. Hal itu nggak akan terjadi lagi. Oke. Yaudah sayang, kita pulang ya. Yuk. Oh ya, Sel, kita mau balik. Lo nggak apa-apa sendirian di sini? Gak apa-apa, gak apa-apa. Santai aja, nanti juga nanti jemput kok. Ya udah, guys, kalau gitu balik yuk. Ayo. Duluan ya, Besti. Duluan ya, Sel. Bye. Bye, Sel. Besti, hati-hati Bye, ya. Sel. Bye, Bon. Kamu ngapain di sini? Tadi aku ngeliat ada orang loncat ke kolam terus nggak naik-naik. Ya aku kira dia mau bunuh diri. Rin, aku tahu kamu lagi banyak masalah, Rin. Aku tahu kok semua masalah kamu. Tapi semua masalah itu ada jalan keluarnya, Rin. Kamu yang sabar ya. Be patient. Kamu kok malah ketawa sih, Rin? Kamu gak ada yang salah sama ucapan aku? Enggak ada. It's just kamu datang-datang nyelamatin aku terus kayak tahu semuanya gitu kayak no, aku nggak. Jadi? Aku nggak mau bunuh diri, Justin. Jadi tadi itu kamu bukan lagi mau bunuh diri? Enggak lah. Aku cuma mau nenangin diri aku aja. That's it. Aku kira kamu tadi mau bunuh diri, Rin. No. Emang Jakarta segitunya ya, sampai nggak ada tempat buat kamu nenangin diri, sampai harus cebur-ceburan buat nenangin diri, Rin. Ada banyak. Ya tapi pengen aja di kolam. Ngerasa lebih tenang aja kalau di kolam. Terus kamu gimana? Kok tiba-tiba bisa di Jakarta? Kapan kamu baliknya? Bentar deh, ini beneran mau sambil dingin-dinginan banget nih ngobrolnya. Yaudah kita ganti baju aja dulu kali baru ngobrol ya. Oke. Tante, aku ke toilet dulu ya. Iya. Kenapa kamu lihat-lihat ibu kayak gitu? Saya penasaran sama ibu. Tadi siang kan ibu udah ketemu sama Dinda. Kenapa sekarang ngajak ketemuan Dinda lagi? Memangnya kenapa? Nggak boleh ibu ketemu sama Dinda sering-sering. Ya bukannya nggak boleh, Bu. Ibu kan udah ngajak Dinda keluar. Kenapa ibu ngajak saya juga keluar? Memangnya kenapa? Nggak boleh.
Ibu pengen makan bareng sama kamu. Saya tahu kok, Bu. Kalau ibu lagi berusaha mendekatkan saya sama Dinda. Tapi yang perlu ibu ingat, Dinda itu udah bersuami, Bu. Ibu nggak mau kan anaknya dicap sebagai pengganggu rumah tangga orang? Lagian saya juga udah punya Selin, Bu. Jadi stop deketin saya sama Dinda. Lagian Dinda itu udah saya anggap sebagai saudara perempuan saya sendiri, Bu. Ibu tahu kok kalau Dinda itu sudah bersuami. Nah, itu ibu sudah tahu. Kenapa ibu masih berusaha mendekatkan saya sama Dinda? Karena ibu tuh bisa melihat antara hubungan kamu sama Dinda itu bukan cuma sebatas teman, tapi bisa lebih. Ternyata ibu emang so tahu ya. Ibu emang gak akan pernah ngerti perasaan saya dan gak akan pernah paham. Mana sih? Katanya udah di jalan tapi nggak nyampe-nyampe juga. Ini kenapa ya? Hampir semua orang hari ini lagi bikin gue sebel. Aduh! Bon, kecoa. Iya bener. Iya ini tuh kayak gitu doang. Lu lagi ngapain di sini? Kenapa nggak nunggu di dalam? Ya enggak, gue lagi nungguin Dante. Aduh, gue geli banget nih. Lu ngapain di sini? Ya gue tadi sengaja balik lagi karena gue tahu lo sendirian di sini. Ya nggak baik lah cewek sendirian di sini. Jadi pokoknya gue bakal tunggu lo di sini sampai Dante datang dan lo nggak boleh nolak, oke? Ya, lo nggak apa-apa. Santai. Ya udah, oke. Thank you ya. Ya. Sekali lagi saya ingatkan sama ibu. Jangan pernah mendekatkan saya sama Dinda. Dan karena Dinda udah ada di sini, saya pergi dulu ya, Bu. Saya udah ada janji sama Selin. Kamu tuh ya memang keras kepala banget sih. Saya keras kepala karena saya yakin sama pilihan saya, Bu. Loh, Dante? Kamu mau kemana? Saya udah ada janji sama Selin. Saya pergi dulu ya. Oke, yaudah. Hati-hati ya. Salam buat Selin. Oke. Bram. Kamu boleh pergi nggak? Tapi Bram. Please, tinggalin aku. Bram. Rin, sumpah Rin. Aku bener-bener gak nyangka Rin, tapi ini beneran aneh banget loh. Sumpah aku gak nyangka kita bakal dipertemukan seperti ini. Sampai aku ngira tadi kamu bakal bunuh diri, tau gak? Gak mau bunuh diri, Justin. Aku juga heran sih. Kamu nyemplung, sampai badan kamu, baju kamu basah semua. Untung kamu bawa baju ganti. Iya kan, aneh kan? Emang mungkin ini cara semesta untuk pertemukan kita. Dan bener, untung banget aku bawa pakaian ganti tadi. Enggak, sebentar. Aku masih heran ini. Kamu kan tahu kan itu udah malam. Biasanya kan kolam udah tutup dong jam segitu. Kenapa kamu bisa sadar ada orang di situ? Karena itu Rin, aku datang malam-malam. Nah kalau malam-malam di kolam renang kan nggak ada orang, sepi. Jadi aku renang lebih tenang. Nah pas aku ke kolam renang, aku ngeliat kok ada cewek lagi berdiri sendiri. Udah gitu mukanya frustasi banget lagi. Rin, tapi beneran nih. Kamu nggak apa-apa kan? Iya, nggak apa-apa. Namanya juga hidup, pasti semua orang punya masalah. Yes, you can see, I'm okay. Syukurlah kalau emang kamu nggak apa-apa. Wow.
Kamu suka banget ya sama roti bakar kamu. Ya gimana nggak lahap? Bayangin deh, tadi aku habis bantuin orang yang aku kira bakal bunuh diri, coba. Pantesan lahap banget makannya. Kamu ngapain di sini? Sama dia lagi? Apa kurang pelajaran yang saya kasih kemarin? Dia siapa? Ibunya Dante? Iya. Ibu saya? Kenapa emangnya? Ternyata selama ini kalian benar-benar bermain-main di belakang saya ya? Buat kamu ya, kamu benar-benar perempuan gak tahu diri, tau gak? Saya nggak akan biarin kamu macam-macam lagi sama Dinda. Pahlawan kesian. Ternyata cukup berani ya selingkuhan kamu ya? Siapa perempuan tadi? Suamiku, kamu ngapain sih kesini? Kamu mau makan? Kita kan harus hemat-hemat, jangan makan di sini lah. Soalnya aku bakal di Jakarta terus. Oh, jadi kamu itu sengaja kesini biar bisa ketemu sama Ariana? Iya. Saka, kamu ngapain lagi sih ketemu sama Ariana? Kamu itu udah mau cerai. Saka, ingat ya, tinggal ketok palu, Ariana tuh bukan istri kamu lagi. Istri kamu tuh cuman aku. Aku nggak mau lah kamu nyamperin dia kayak gitu. Perempuan tadi? Itu rekan bisnis saya, dan itu juga bukan urusan kamu, Dinda. Lagi-lagi nggak tahu diri. Stop. Tante, aku pamit pulang ya. Iya, kamu hati-hati ya. Ya. Di, Aku nggak apa-apa. Aku harus pulang sekarang. Aku balik dulu. tapi kamu bawa mobil sendiri kan? Iya, Apa? aku bawa mobil sendiri. Bye. Thank you traktirannya. Bye, Rin. Rin. Sama Justin. Iya, tadi nggak sengaja ketemu sama Justin. Kenapa? Bukan urusan kamu kan? Dita gimana kabarnya? Sehat? Sehat? Babynya sehat? Sehat dong. Sebagai calon ibu kan aku juga harus jaga calon anak aku. Apaan sih? Enggak. Ngapain kamu pegang?
Nggak apa-apa, lo balik aja. Emang kenapa? Iya, kayaknya Dante nggak jadi jemput gue juga. Iya udah, kalau lo mau balik duluan, ayo bareng gue aja, nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Lo duluan aja. Lo yakin? Gue duluan. Serius? Ah, ya udah. Kalau gitu gue cabut. Lo kalau ada apa-apa kabarin, ya? Oke, thank you ya. Bye. Bye. Ini pasti karena Dante lagi sama Dinda, makanya dia ngilang kayak gini. Saka? Justin. Kamu sering makan di sini juga? Kalau sekarang udah jarang banget sih. Justin, aku duluan ya. Aku nggak mau memperpanjang pertemuan ini. Maksudnya? See you next time. Bye. Saka, kalau gitu aku pamit juga ya. Udah malam. It's nice to see you again, Saka. Kayaknya kita bakal sering ketemu. Aku udah pindah di Jakarta lagi kok. Oh, udah pindah ke Jakarta lagi? Iya. Pamit ya? Oke. Ngapain sih pakai pegang-pegang tangan segala, Dit? Kamu tuh kenapa sih? Emang salah kalau aku pegang tangan kamu? Aku kan istri kamu, Saka. Kenapa? Kamu takut kalau Justin tahu? Nggak gitu dong, Dit. Kayak gitu gimana? Ya udah kalau nggak gitu ya udah. Nggak apa-apa dong aku pegang tangan kamu. Bram. Kamu main cewek. Aku tahu semua keburukan kamu. Aku berharap kamu bisa berubah. Berubah kayak Bram yang dulu aku kenal. Aku bertahan sama kamu. Karena aku yakin suatu saat nanti kamu bisa berubah. Please, jauhin hal-hal yang gak penting di hubungan kita. Kalau kamu tahu keburukan aku, kalau kamu tahu kejelekan aku, kenapa nggak kamu aja ninggalin aku? Gak semudah itu, Bram. Gak semudah itu. Aku janji sama keluarga kamu untuk tetap stay sama kamu. Nggak bisa. Dan kalau memang misalkan kamu udah muak sama aku, nggak kamu aja yang cerain aku. Aku nggak mau jadi orang bodoh aja sih, ninggalin kamu. Sayang, kamu belanjanya banyak banget sih. Kan kita bisa makan di resto aja supaya kita nggak ribet-ribet kayak gini. Emangnya kenapa sih sayang? Aku kan mau masak bareng sama kamu. Emang kamu bisa masak? Bisa dong. Enak aja. Aku gini-gini tuh bisa masak tau. Oh ya, penasaran aku sama masakan kamu. Nanti kamu cobain ya. Nah, kamu bisa? Bisa dong. Bentar ya. Oh iya, Mungkin cantik. Sini sayang, aku bantuin. Sak, buat kamu apa yang gak sih? Gombal. Thank you. Berapa? Buat kamu, dasar perempuan gak tahu diri, tau gak? Lagi-lagi gak tahu diri. Stop. Sepertinya memang pernikahan Dinda itu tidak bahagia. Melihat dia yang tertekan seperti tadi, membuat aku semakin ingin melindungi dia.
Dante sepertinya memang sayang dengan Dinda. Dilihat dari bagaimana dia mencoba melindungi Dinda dari suaminya. Kalau dibandingkan antara Selin dan Dinda, jelas jauh lebih cantik Dinda. Selin memang cantik, tapi hati dia tidak cantik. Selin. Ternyata dia itu orang yang licik. Diam-diam dia sudah berani menyelidikin saya dan juga Saka. Saya yakin, pasti Selin punya maksud yang jahat. Sayang, bawangnya udah belum? Udah, buka. Perih sayang. Biar gak perih. Sini. Aku aja. Tuhan, kamu tuh jadi berantakan. Aku pakai ini biar nggak perih mata aku sayang. Pinter. Udah nih, kamu tinggal bawa ke sana. Sel, tunggu Sel. Dengerin saya dulu. Selin. Saya tahu saya salah, ya. Saya minta maaf sama kamu. Maaf kalau saya udah ngecewain kamu lagi. Tapi asal kamu tahu, Sel. Saya nggak bermaksud untuk mengingkari janji saya sama kamu. Saya diajak sama ibu saya dan dia maksa. Padahal saya udah bilang ke ibu saya kalau saya mau ketemu sama kamu. Jadi saya nggak bisa berbuat apa-apa, Sel. Maafin saya ya. Kamu makan sama Dinda kan? Iya. Tapi kau dengerin... itu. Capek aku, Dante. Harus berapa lama lagi aku memaklumi kamu kalau kamu hilang dan alasannya itu karena Dinda? Bisa nggak alasannya yang lain, jangan cuma Dinda? Dan kalau aku cemburu, aku salah. Aku posesif ke kamu juga, aku salah. Tapi kamu nggak pernah ngertiin perasaan aku. Kamu anggap, udah ketika nanti kamu udah minta maaf sama aku, sudah semua selesai. Aku cuma minta satu, aku minta kamu kabarin. Udah ya Dante, aku capek. Capek aku harus berantem sama kamu. Aku ngomong panjang lebar juga ujung-ujungnya salah aku karena aku nggak dengerin penjelasan kamu. Itu terus soalnya yang diomongin. Gimana sayang? Ini udah. Kamu cobain dulu ya. Nih. Mana? Kamu cobain dulu. Gimana rasanya? Ini enak banget sayang. Enak kan? Ini sop terenak yang pernah aku makan. Kamu benar-benar jago deh masaknya. Gitu. Ya udah oke. Kalau enak, berarti kamu harus habisin supnya. Aku pasti habisin. Bener ya? Enak banget. Kamu tuh ya, pintar bohong. Tadi aku taruh garam di situ. Aku cuma mau ngeliat reaksi kamu doang. Kali ini beneran nih, kamu coba. Tuh kan kamu nakal kan ngerjain aku. Enak banget sayang. Kamu sweet banget sih, bilang itu enak. Pasti ini kamu masak pakai hati ya? Aku masaknya pakai cinta. Ini aku suapin nih. Kenapa sih Justin harus muncul lagi di kehidupan Ariana? Kalau kayak gini gimana? Gue gak akan sanggup cerain Ariana. Bikin gue gak tenang aja nih si Justin.
Suamiku, nih, aku bikinin teh buat kamu. Kamu tuh kenapa sih? Kamu pasti masih mikirin Ariana ya? Saka udahlah, kamu tuh jangan mikirin Ariana terus. Kamu juga sebentar lagi mau cerai kan sama dia? Mendingan kamu pikirin aja soal Dion. Nggak usah kamu suruh juga aku pikirin sih, Dion. Pasti aku pikirin. Ya kamu pikirin supaya gimana caranya kita bisa nemuin Dion. Biar Dion tuh bisa ganti rugi ke kamu 10M. Kamu gak mau kan Dion kabur gitu aja? Dion ngambil kan juga lewat kamu, Dit. Udahlah, kamu pergi dulu. Tunggu, kamu kemana? Servis mobil. Kamu dapat uang dari mana buat servis mobil? Jadi aku dapat voucher unlimited dari bengkel. Jadi mobil aku yang rusak-rusak itu kemarin, bekas tabrakan bisa aku benerin di sana. Berarti itu artinya bentar lagi kita bakal punya mobil lagi dong. Iya, Sak. Jangan. Makasih tehnya. Belum juga diminum. Si aja marah tuh dia. Emang bener ya kalau Bu Devi itu maminya Bu Arin? Ya bener lah, emangnya lo gak pernah ngeliat apa? Dia sebelumnya suka kesini. Emangnya lo lupa ya? Dia kan karyawan baru. Oh iya juga ya. Tapi kenapa sih Bu Devi tuh sering banget telat? Anaknya aja profesional, kenapa emaknya kayak gitu coba? Dia juga belagu banget. Dia kan harusnya sebagai atasan tuh kasih contoh yang baik. Ini malah suka telat, udah gitu seenaknya lagi. Jangan sampai deh gue satu project sama dia. Yang ada mampus tau gak sih? Terus gimana sama gue dong? Gue tuh bakal satu projectin sama Bu Devi loh. Kasian deh lo, emang enak. Jadi kalian bicarakan tentang saya? Ketawa-ketawain saya? Ada apa ini? Aku seneng banget deh sayang. Video kita itu viral tau. Dan banyak banget yang ngadoin kita biar lanjut. Ya? Aku juga seneng sih kalau kamu seneng kayak gini. Tapi kayaknya kita emang harus sering deh bikin konten berdua. Lumayan kan kalau ada cuannya. Kalau masalah cuan aja getol banget. Iya dong. Hah? Kalian belum tahu siapa saya? Hei, kalian ingat ya? I'm your boss. Oke? Jadi terserah saya. Saya mau datang jam berapa juga nggak usah kalian ngatur-ngatur. Mau pagi, siang, sore, malam, tengah malam, bukan urusan kalian. Malamat kalian saya pecat ya. Kenapa sih kantor kamu tuh sering banget bikin keributan? Aku juga nggak tahu. Kamu aja heran apalagi aku. Bentar deh sayang, aku samperin dulu ya. Bye-bye. Bye-bye. Oke, saya mau dengar kamu ketawa lebih kencang lagi. Ketawa lebih kencang lagi. Diam kalau minggir. Coba ketawa lebih kencang. Saya mau dengar ketawa lebih kencang kamu. Ayo coba. Nih, Mami. Mami ini kenapa sih, Mi? Arin, Mami kesel banget deh sama mereka. Mereka ngomongin Mami, ketawain Mami, terus mereka ngebahas Mami, kata Mami datang telat. Apa-apaan coba? Nih, kurang ajar semua mereka. Ya udah, Mami. Ini ikut ke ruangan Arin dulu ya. Rin, sebentar. Biar Mami kasih pelajaran ke mereka. Sudah, ya. Ikut. Kalian awas ya, saya bikin perhitungan sama kalian ya. Gue udah bilang waktu itu nggak usah ngegosip di sini. Mau lo mau nanti dipecat semuanya? Hah? Udah, tenangin diri dulu. Nih, next time Mami jangan kayak gitu lagi ya.
Mami sebagai atasan itu harus memberikan contoh yang baik juga ke karyawan-karyawan Mami. Kalau Mami memang salah, ya udah nggak apa-apa, akuin aja Mami salah. Tapi next time jangan diulang lagi. Arin, Mami jadi bingung ya sama kamu ya, Nak? Kok kamu jadi nyalahin Mami sih, Nak? Yang sana tuh keren-keren kamu loh, Nak. Bukan Mami. Mereka ngomongin Mami di belakang. Untung Mami denger. Kalau Mami nggak denger gimana tuh? Mereka ngerendahin Mami. Masa Mami biarin aja sih, Rin? Ya Mami nggak mau dong. Mereka harus dikasih pelajaran. Gimana sih kamu, Nak? Ya udah oke Mi. Tapi besok janji ya, Mami jangan telat lagi ya. Supaya Mami nggak jadi bahan omongan lagi. Ya gimana pun kita harus tetap profesional. Mami sebagai atasan mereka supaya mereka tuh makin mengidolakan Mami. Udah, nggak usah ngomong panjang kali lebar sama Mami. Capek Mami dengernya. Kamu bukan belain Mami malah kayak begini. Nggak gitu. Udah. Mami yang salah. Semuanya Mami. Oke? Bye. Serius kamu? Bu Devi segitu marahnya karena dia dibicarain karena dia suka telat. Serius lah Bu, masa iya saya bohong? Harusnya saya lihat sih kejadian tadi. Iya Bu, tadi juga nih ya, di lobi rame banget. Ini ada apa? Ngomongin saya lagi? Hah? Kenapa? Ini apa-apaan ya karyawan di sini ya? Pada nggak tahu diri, nggak tahu terima kasih, udah digaji dikasih pekerjaan, masih aja julid sama bosnya. Bu, saya permisi dulu ya. Hah? Kenapa kamu? Saya nggak ngerasa salah sih Bu. Yang saya omongin bener kok. Toh itu faktanya kan. Karena memang ibu benar-benar telat. Dan memang seharusnya ibu sebagai atasan saya itu memberi contoh yang jauh lebih baik. Berani ya? Kamu bicara seperti itu sama saya? Hah? Berani sekali kamu. Begini Bu, untuk apa saya takut kalau saya itu benar? Saya nggak akan takut sama siapapun, termasuk ibu dan Ariana. Dan kalau memang ibu mau pecat saya, silakan. Saya nggak takut. Karena apa yang saya lakukan ini untuk kepentingan perusahaan, bukan kepentingan saya. Awas kamu ya. Saya catat kamu. Kakmat. Ya halo. Ini saya mau mengingatkan besok ada persidangan lanjutan buat Ibu Ariana. Semua sudah saya persiapkan. Semoga berjalan dengan lancar dan keputusannya sesuai yang Ibu Ariana harapkan. Iya, semoga. Makasih ya. Sama-sama, Bu. Bu, ini dokumen yang kemarin Ibu beli. Ya, thank you. Sil, besok itu saya siang ada sidang, jadi seperti biasa saya minta kamu untuk handle kantor ya. Iya Bu, pokoknya selama ada Sisil di sini semua nyaman kok. Thank you. Sama-sama. Ya udah Sisil ke finance dulu ya Bu. Oke. Makasih banyak ya Tom, lu udah anterin gue. Tapi Tom, kalau gue nggak ada voucher unlimited dari bengkel ini Tom, gue mana bisa benerin mobil gue? Lo tau sendiri mobil gue udah hancur banget kan? Ya elah, santai aja Sak. Lagian gue juga nggak butuh Sak voucher itu. Gue nggak punya mobil. Iya juga sih Tom. Tapi tetap, gue harus bilang terima kasih karena lo udah anterin gue sampai di sini. Lo tuh emang the best, sahabat gue terbest. Udah deh, lo nggak usah lebay, nggak pantas lo ngomong kayak gitu. Oh iya, persidangan lo besok gimana, Sak? Ya, persidangan gue agak ragu sih Tom, jujur ya. Gue ragu karena sekarang gue udah lihat Justin sama Ariana.
Justin. Justin udah ada di Jakarta sekarang. Tapi ingat ya, Sak. Lo jangan lagi mempersulit Ariana. Oke? Cok, gue mau nanya sama lo. Lo ngapain sih ngikutin gue? Hah? Disuruh sama nyokap gue ya? Kalau sampai Bu Niken tahu gue jujur sama Galvin, pasti dia bakal ngamuk lagi nih ke gue. Udah lo ngaku aja. Lo ngaku nggak akan gue kasih tahu ke nyokap. Tapi please, lo jangan ngikutin gue lagi. Oke? Lo bener, Tom. Lo bener. Makanya gue harus relain Ariana buat sekarang. Sayang sama dia. Gue sayang banget, Tom. Dan gue juga sadar gue salah. Gue udah hianatin Ariana. Dan sekuat apapun gue berusaha, Tom. Gak akan bikin Ariana itu bakal balik lagi sama gue. Gak bakal bikin Ariana bahagia juga. Ini baru namanya teman gue. Pokoknya, Sak, apapun masalah lo dalam kondisi apapun, ada gue yang selalu bakal dukung lo, Sak. Tapi bukan berarti gue nyerah ya, Tom. Enggak, gue gak nyerah. Mungkin sekarang gue harus kasih waktu ke Ariana. Jujur, Tom, di hati gue yang paling dalam, gue pengen banget ngeliat Ariana bahagia. Meskipun bukan sama gue ya. Tapi gue pengen banget ngeliat Ariana bahagia. Tapi di posisi gue yang sekarang, gue gak bisa. Gue harus buktiin gue bisa bangkit sampai gue ada di posisi gue yang terbaik, Tom. Gue akan perjuangin Ariana. Halo, iya Pak. Selamat siang, Bu. Saya ingin informasikan untuk sidang keputusan besok, Pak Saka memutuskan datang tanpa pengacara. Jadi sepertinya tugas saya sudah selesai. Terima kasih kesempatannya ya, Burti. Iya Pak, sama-sama. Saya juga terima kasih banyak Bapak sudah bantu teman saya. Terima kasih ya Pak ya. Selamat siang. Sepertinya Saka memang benar harus merelakan Ariana. Terus kalau beneran mereka cerai, gimana sama Mas Galvin? Enggak. Aku yakin Mas Galvin pasti sudah berubah. Ariana, Hey, Justin. aku duduk sini nggak apa-apa kan? Boleh, duduk aja. Sorry, soal semalam. Rin, kamu nggak usah minta maaf, Rin. Kalau kamu emang keberatan untuk ngejelasin semuanya, kamu nggak usah cerita apa-apa, nggak apa-apa. Aku nggak mau ngusik masalah pribadi kamu. Nggak apa-apa. Nggak ada yang perlu ditutup-tutupin, semua orang juga udah tahu. Aku emang udah mau cerai sama Mas Saka. Besok sidangnya. Sumpah aku nggak nyangka kamu beneran mau cerai sama Saka. Selama ini aku kira hubungan kalian tuh baik-baik aja. Terus yang semalam sama Saka tuh siapa, Rin? Itu Dita itu. Istri keduanya Mas Saka. Nggak usah dipikirin.
Udah lewat juga sih. You're okay, right? Yes. Yaudah, kalau gitu aku pesan makan ya. Oke, pesan aja dulu. Mbak. Hai, ada apa ini? Bilang sama papi sayang. Mami kesel, Pi. Kesel banget sama karyawan-karyawannya si Arin itu. Masa mereka berani-beraninya ngomongin Mami, ketawain Mami. Dibilanglah Mami itu sering telat apa-apa coba. Padahal Mami nggak gitu-gitu banget, Pi. Begini Mi, attitude di kantor itu baik itu atasan maupun itu bawahan, semua harus memberikan sikap profesional yang baik. Kok Papi jadi terkesan nyalahin Mami ya? Papi kayaknya nggak menyalahkan Mami. Papi bicara secara global di situ. Sama aja deh, Pi, sama aja. Sayang, besok itu adalah sidang anak kita Ariana. Mami jangan lupa, kita harus berada di samping dia untuk memberikan support sama dia. Oh my goodness, astagfirullahaladzim. Gara-gara urusan kantor nih, Mami jadi lupa. Awas aja nih, Pi. Kalau sampai besok itu si Saka mempersulit Ariana. Bikin drama-drama gak penting. Mami akan bikin perhitungan yang lebih keras lagi sama dia, Pi. Biar dia gak mempersulit Arin. Biar dia gak terus-terusan siksa Arin. Iya. Hai. Hey, Besok kan sidang perceraian Ariana. Kamu nggak mau datang? kayaknya enggak deh. Lagian kan kalau mau tahu hasilnya tinggal tanya aja. Emangnya kenapa? Nggak apa-apa, aku nanya aja. Yakin kamu nggak mau datang? Yakin. Duduk dulu yuk. Nggak deh mas, angin malamnya bikin badanku nggak enak. Nanti aku ke dalam aja ya. Ya udah, aku cuma sebentar aja ya. Ya udah. Oke. Sebentar ya. Bye. Semoga aja keputusannya baik. Jadi Ariana nggak harus sakit lagi gara-gara Saka. Sayang, ini buat kamu nih. Makasih ya. Oh iya, besok kamu tahu kan sidang Saka sama Riana? Iya. Kamu awas ya, sampai kamu ngasih ide macem-macem ke Mas Saka yang bikin persidangan mereka gagal. Enggak sayang, itu nggak akan terjadi. Lagian aku nggak mau lah berantem terus sama kamu. Gimana kalau besok kita datang ke sidangnya mereka? Kayaknya gue mencium aroma kalau gue bakal disuruh jaga kafe sendirian nih. Ya iyalah, siapa lagi yang jaga kafe kalau bukan lo? Palingan kita bentar doang ya sayang ya. Iya, belum bentar doang kok. Ya udah. Kalian pergi aja. Lagian toh Ariana sama Saka pasti butuh support kan. Ini baru teman gue nih, anak Medan. Suamiku, gimana? Kamu udah lapor polisi belum soal Dion? Udah, kamu tenang aja ya. Polisi pasti akan segera ngurus kasusnya Dion. Dan Dion pasti ketangkep kok. Kamu lihat aja Dion, aku nggak akan maafin kamu karena kamu udah nipu dan manfaatin aku. Kamu udah makan belum? Ya udah kalau gitu kita makan ya. Aku udah bikinin kamu makanan, tapi cuma nasi sama telur hangat aja sih. Ya, yang penting kan bisa makan. Oh iya, suamiku besok kamu ada jadwal persidangan perceraian kamu kan? Iya. Ya udah kalau gitu aku ikut. Gak usah, kamu di rumah aja.
Ya tapi aku mau datang suamiku. Aku boleh datang ke sana, aku mau ikut. Kalau aku bilang kamu di rumah, Dit. Susah banget dibilangin kamu. Iya, aku nggak datang ke sana. Jadi mau makan nggak? Kenapa saya jadi ragu gini sih buat ngelamar Selin? Dante, Ibu cuma mau minta maaf sama kamu karena Ibu udah maksa kamu untuk makan bareng sama Dinda. Maafin Ibu ya. Tapi menurut Ibu cuman kamu, Dante, yang bisa menjaga Dinda dari suaminya. Jujur Ibu tuh sangat khawatir dan Ibu tuh kasihan banget sama Dinda. Kamu bisa kan jagain Dinda? Iya. Halo? Selamat malam, Bu. Mohon maaf mengganggu waktunya sebentar. Saya cuma mengkonfirmasi bahwa Pak Saka sudah memasukkan mobilnya pagi ini, Bu, ke bengkel. Oke, terima kasih informasinya ya. Siapa, Bu? Gak penting, temennya Ibu. Tolong kamu pikirkan ya ucapan Ibu tadi. Mas, sayang. gak usah ditutupi, Mas. Aku tahu kok kamu pasti khawatir dengan proses persidangan perceraian Saka dan Ariana, kan? Aku gak apa-apa. Beneran. Aku yakin kamu khawatir sama Ariana, ya sebagai teman, gak lebih. Dan aku mewajari kamu cemas karena kamu pengen Ariana bahagia, nggak sedih lagi kan? Terima kasih ya sayang. Kamu udah ngertiin aku. Kita masuk yuk. Hey, good luck for today. Maaf kalau aku ngerepotin kamu terus. Aku juga minta maaf kalau aku selama ini nyusahin kamu di persidangan. Tapi aku harap kita udah pisah nanti kamu bisa jadi Ariana yang lebih bahagia ya. Amin. Amin. Boleh. Terakhir ya.
Sekali aja. Sekali aja. Kamu terbaik, Rin. Aku izinin kamu. Pegang tangan aku untuk yang terakhir kalinya bukan berarti kamu boleh cium. Mas. Sebentar. Mas. Sebentar. Mas. Sebentar. Sebentar aja. Sebentar. Aku nggak mau, Mas. Mas. Mas, tuh. Nggak usah kamu deket-deketin lagi anak saya ya. Iya, Mi. Nggak usah sok drama, biasa aja mukanya. Nyesel kamu. Pasti. Sudah terlambat, ya? Arin, ayo kita masuk nak. Ke bagian kamu sebentar lagi kok di depan mata kita. Ya nak, ayo nak. Sidang gugatan perceraian antara Saka Ardian dan Ariana Wiraguna resmi saya buka. Baik, hadirin sekalian, setelah melakukan beberapa kali persidangan dengan membawa bukti, saksi dan argumentasi dari kedua belah pihak, maka sepertinya ikatan pernikahan antara Bapak Saka dan Ibu Ariana sudah tidak dapat dilanjutkan. Sayang, udah dong. Kamu jangan gelisah gitu. Kita doakan aja yang terbaik untuk mereka berdua.
Kamu gak usah gelisah gitu dong. Ya tapi aku khawatir banget Tom. Aku khawatir nanti Mas Saka tuh malah ngulur-ngulur waktu lagi terus mereka gak jadi pisah. Maka saya sebagai hakim memutuskan dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim ikatan pernikahan Bapak Saka dan Ibu Aryana resmi bercerai. Ibu Aryana, selamat ya. Tuh kan, kamu lihat deh. Muka Aryana kok lesu gitu sih? Rin. Rin, Mas Saka bikin ulah lagi ya di dalam? Rin, please jangan bikin gue penasaran. Ada apa? Hei. Gue udah officially single. Congrats ya, bestie. Thank you. I'm so happy for you, Rin. Thank you. Thank you ya, lo udah selalu ada buat gue. Lo selalu nemenin gue, kapanpun gue butuh sama lo. Mau ngapain lagi lo masuk sini? It's okay. Biarin gue ada waktu ngobrol berdua sama Mas Saka. Ya udah Rin, kita tunggu di situ ya. Selamat ya, Rin. Meskipun aku bukan suami kamu dan kamu juga bukan istri aku lagi,
Tapi perasaan aku ke kamu gak akan berakhir. Aku ngerti sih kamu pasti nggak akan anggap omongan aku ini, atau kamu anggap sampah juga. It's okay. Aku ngelakuin ini bukan buat ngelepas kamu, Rin. Sampai kapanpun aku akan tetap cinta sama kamu.